Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua untuk bertatap muka meskipun hanya melalui virtual atau online ya. Anak-anakku SD Adrisat Alislamiyah 01 Purwokerto, pada hari ini kita mempunyai materi yang sangat penting, di mana materi ini sebenarnya sudah sering disampaikan, bahkan dalam materi-materi sebelumnya sudah sering disinggung oleh kita. Tentang apa? Yaitu tentang doa. Ustadz sering menyampaikan bahwa doa merupakan senjata dari kita orang mukmin. Doa silahul mukmin. Ada juga bahwa doa merupakan pokok dari sebuah ibadah. Doa mukhul ibadah. Kenapa? Karena dengan berdoa itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan khaliknya atau penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Bagaimana sih adab-adab kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara adab-adab yang harus kita penuhi ketika berdoa, selain kemudian kita dianjurkan dalam keadaan berwudu, selain kita juga dianjurkan menghadap kiblat ya, kemudian ada lagi mengangkat kedua tangan, tapi ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan ketika berdoa. Yang pertama, jangan sampai ketika kita berdoa kemudian kita menganggap doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa setiap doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah, karena memang Allah sudah berjanji, ud'uni istajib lakum idza da'an, berdoalah kalian semua kepadaku, istajib lakum, maka saya, kata Allah, akan mengabulkan doa kalian semua, idza da'ani, kalau berkalian semua berdoa kepadaku, kata Allah. Kemudian hal-hal yang kedua yaitu apa? Menghadirkan hati. Menghadirkan hati ketika memanjatkan doa. Kenapa? Jangan sampai ketika kita berdoa, lisan kita berucap, hati kita tidak mengikuti. Ini berbahaya. Ini berarti tidak sesuai antara lisan dengan hati. Oleh karena itu, maka yang kedua tadi apa? Menghadirkan hati ketika berdoa, sehingga antara lisan dan hati selaras meminta kompak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyanjung Allah lalu berdoa. Jadi begini, ketika kita meminta apa, kita dianjurkan untuk memuji Allah terlebih dahulu. Contoh dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan lain sebagainya. Menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu, baru kemudian berdoa, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Setelah sudah menyanjung, baru kemudian kita masuk ke pokok doa kita, inginnya apa sih gitu. Kemudian yang selanjutnya, ini yang jarang dilakukan atau mungkin terkadang kita lupa, bersolawat kepada Nabi saat berdoa. Setelah alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dan lain sebagainya, bersolawat, mengucapkan hamdalah, kemudian bersolawat.
Baru kemudian nanti masuk ke keinginan atau doa kita itu apa. Kemudian beberapa hal yang lain adalah ini, mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini wujud bahwa kita butuh doa kita untuk dikabulkan. Mengangkat tangan ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan Allah untuk doa kita dikabulkan. Wujud daripada kita itu lemah, meminta. Nah, ada dua yang bagaimana cara mengangkat tangan. Yang pertama, ada mengangkat tangannya daerah punggung ini dihadapkan ke depan ke kiblat, ya. Kemudian ini batinnya telapak tangan dihadapkan ke wajah seperti ini. Yang kedua, punggungnya dihadapkan ke bawah, ininya dihadapkan ke atas seperti ini. Ada dua. Tapi anyway, intinya adalah mengangkat tangan. Kalian boleh mengangkat tangan mau yang pertama seperti ini atau yang seperti ini, silakan. Tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa ketika kita berdoa diharapkan memilih waktu terbaik untuk berdoa. Kapan waktu terbaik untuk berdoa? Ketika selesai sholat, ya, itu waktu terbaik ketika berdoa. Makanya kita dianjurkan ketika selesai sholat apa? Tidak langsung bergegas untuk keluar. Ada wiridan atau zikir ba'da sholat, setelah itu doa ba'da sholat. Kemudian memintanya dengan penuh pengharapan yang besar. Artinya apa? Ingin sekali doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengucapkan saja. Itu tadi yang Ustadz sampaikan bahwa harus ada keselarasan antara lisan dengan hati. Lisannya mengucap, hatinya juga berbicara. Artinya hatinya juga mengiyakan. Jangan sampai lisan kita berucap, hati kita berpikir lain. Ini tidak selaras antara lisan dengan hati yang menyebabkan kemungkinan doa kita lama untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah kita belajar tentang tata cara berdoa yang baik, kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengan sebaik mungkin sehingga doa kita lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Doakan Ustadz dan Ustadzah semuanya sehat dan keluarga kalian juga sehat semuanya untuk sampai selesai nanti di bulan Ramadan total ibadahnya dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.